Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini yang mau kita bahas melanjutkan pembahasan minggu lalu tentang reaksi redoks atau reduksi dan oksidasi. Minggu lalu kan kita udah bahas pengantar dari si redoks ya kan, pengertian redoks berdasarkan 3 kategori. Yang pertama kemarin ada berdasarkan pelepasan dan penerimaan oksigen, terus juga ada berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron, yang terakhir ada perubahan bilangan oksidasi. Ya kan? Dimana di bagian terakhir itu kan ada pengertian redoks. Kalau misalnya dia reduksi itu berarti dia bilangan oksidasinya turun, ya kan? Sedangkan kalau reaksi oksidasi itu bilangan oksidasinya naik gitu. Nah, jadi itu yang mau kita lanjutkan hari ini. Jadi sebenarnya pengertian redoks diantara yang 3 itu yang kita gunakan yang kita gunakan nanti untuk soal-soal redoks itu sebenarnya yang ketiga gitu. Tapi reaksi yang pertama dan kedua itu memang benar teori redoks juga gitu. Jadi masih tetap kita gunakan teori yang 2 itu, tapi untuk ngerjain soal-soal yang berhubungan dengan redoks itu biasanya yang dikaitkan adalah teori yang ketiga, pengertian redoks atau reduksi dan oksidasi berdasarkan perubahan bilangan oksidasinya gitu. Oke. Nah, jadi dalam dalam menentukan perubahan bilangan oksidasi berarti kan kita perlu nih mengetahui berapa sih bilangan oksidasi unsur-unsur yang bereaksi gitu kan. Nah, jadi bilangan oksidasi untuk unsur-unsur tersebut ini dia udah ada ketentuannya masing-masing gitu. Jadi hari ini yang mau kita pelajari adalah ketentuan bilangan oksidasi unsur gitu. Oke. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, kalau misalnya unsurnya adalah unsur bebas, maka bilangan oksidasinya adalah 0. Oke. Unsur bebas itu unsur yang gimana, Bu? Misal H2 aja, dia nggak ada berikatan H2O atau apa gitu, nggak ada. H2 aja, nggak ada muatannya, nah itu bilangan oksidasinya 0. Oke. Terus P4 nggak ada nggak ada unsur lain di dalam molekulnya, itu dia 0 juga. Oke. Terus Fe sendiri ya, nggak berikatan sama apapun, terus nggak ada muatannya, itu dia bilangan oksidasinya 0. Banyak sebenarnya contoh lain, misal S, unsur S aja, nggak bermuatan dan nggak ada mengikat atom lain, maka dia bilangan oksidasinya 0. O2, oksigen, itu juga 0. Jadi pokoknya kalau misalnya dia dalam bentuk unsur masihan, berarti kalau dalam bentuk unsur katanya berarti dia belum berikatan dengan unsur lain gitu. Jadi dia masih sendiri aja, masih unsur yang sama dan gak ada muatannya. Jadi itu pengertian unsur bebas. Jadi kalau misalnya unsur bebas, bilangan oksidasinya selalu 0. Jadi dilihat ya, kalau misalnya unsurnya dia cuman satu unsur aja dan dia gak ada muatannya, langsung aja buat bilangan oksidasinya itu 0. Oke. Kemudian kita lihat aturan yang selanjutnya. Katanya di sini bilangan oksidasi unsur dalam senyawa ya, berarti dia udah gabungan dari beberapa unsur kalau katanya dalam senyawa. Ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, piloks 1 unsur logam. Logam itu berarti golongan 1A, 2A, 3A sama golongan B, tapi di sini lebih ditekankan itu lebih ke 1A dan 2A. Muatannya itu sama dengan muatannya. Muatannya itu berapa, Bu? Sesuai sama golongannya. Golongan 1A muatannya itu 1. Sedangkan golongan 2A muatannya itu 2. Positif 1 dan positif 2 ya. Jadi golongan 1A muatannya positif 1, di sini Ibu tulis aja. 1A, golongan 1A itu 1,
sedangkan golongan 2A ini positif 1 ya. Golongan 2A itu positif 2. Oke. Nah, terus yang kedua, bilangan satu atom hidrogen H ya. H itu muatannya dalam senyawa ya, bukan dalam unsur. Itu positif 1. Contoh misal atom hidrogen dalam H2O. Nah, di sini satu atom H-nya itu positif 1. Tapi karena dia ada 2, jadi ya dikali 2 gitu. Oke. Nah, jadi bilangan oksidasi atom hidrogen atau H dalam senyawa itu adalah positif 1. Kecuali dalam senyawa hidrida. Hidrida itu maksudnya apa? Jadi ada atom hidrogen berikatan dengan golongan 1A. Itu dia muatannya jadi negatif 1, tapi itu masih jarang kasusnya ya. Jadi itu pengecualian aja, tapi lebih fokus, lebih ingat aja kalau hidrogen itu dalam senyawa itu keseringannya positif 1. Oke. Kemudian yang ketiga, bilangan oksidasi atom oksigen. Oksigen O. Nah, dalam senyawa si O ini bilangan oksidasinya adalah negatif 2. Contoh sama seperti yang di atas, H2O. Nah, O di dalam H2O ini memiliki bilangan oksidasi negatif 2. Oke, jadi bilangan oksidasi O dalam senyawa itu adalah negatif 2. Nah, ada pengecualiannya juga. Dalam peroksida, hidrogen peroksida ya, H2O2, bilangan oksidasinya itu negatif 1. Ini pengecualian, ini kan. Kemudian dalam F2O, bilangan oksidasinya adalah positif 2. Jadi yang 2 ini adalah pengecualian. Yang ini pengecualian ya. Tapi yang utama itu yang di atas, bilangan oksidasi O atau oksigen dalam senyawa itu adalah negatif 2. Oke. Kemudian bilangan oksidasi ion itu sama dengan muatannya. Ini berlaku untuk atom ion maupun senyawa ion ya. Kalau misalnya atom ion itu maksudnya gimana, Bu? Contoh misal Mg2 positif. Mg2 positif, maka muatannya itu bilangan oksidasinya adalah positif 2 sesuai sama muatannya. Atau misal Fe3 positif. Fe3 positif. Maka bilangan oksidasinya itu positif 3. Pokoknya lihat aja kalau misalnya unsurnya dia memiliki muatan, berarti muatannya itulah si bilangan oksidasinya. Gitu, oke? Kemudian yang terakhir, jumlah total bilangan oksidasi unsur dalam senyawa nih ya. Jumlah total bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa itu harus 0. Kalau misalnya senyawanya itu adalah senyawa netral atau tidak bermuatan ya. Contoh, misal kita buat H2SO4. H2SO4. Nah, di sini kita tentukan dulu bilangan oksidasi unsur-unsurnya. Sesuai prioritas aja kalau kita lihat di sini atom hidrogen dalam senyawa ini ya. Kan yang pertama kali diurutkan di sini itu bilangan oksidasi atom hidrogen ya, di mana atom hidrogen itu dalam senyawa katanya positif 1. Berarti di sini bilangan oksidasi hidrogennya adalah positif 1. Tapi karena dia ada 2 nih bilangan hidrogennya, berarti kan positif 1 dikali 2 ya, jadi positif 2 gitu. Oke, ini dikali 2. Kemudian yang O nya kita lihat bilangan oksidasi O itu kan negatif 2, maka kita tulis negatif 2. Tapi karena dia ada 4, maka dia jadi negatif 8 ya kan. Nah, ingat tadi katanya jumlah total bilangan oksidasi unsur itu harus 0, ya kan? Jadi kalau misalnya hanya positif 2, O-nya negatif 8, kalau kita jumlah hasilnya itu kan positif 2 ditambah negatif 8, negatif 6, ya kan? Nah, negatif 6 ditambah berapa yang hasilnya itu 0?
maka hasilnya adalah positif 6. Maka si S bilangan oksidasinya adalah positif 6. Kayak gitu dia. Oke? Contoh lain, misal KClO3. Oke, kita lihat di sini ya. Yang pertama, kita lihat K. K itu ada di golongan 1A. Tadi udah Ibu kasih tahu ya. Kalau misalnya golongan 1A, muatannya adalah positif 1. Kita buat di sini positif 1. Dan dia jumlahnya ada 1, jadi tetap 1 aja ya. Kemudian O-nya. O itu tadi katanya negatif 2 dalam senyawa. Ya kan? Maka di sini O-nya, kita lihat ya. O-nya itu negatif 2 dikali 3, maka jadi negatif 6. Ya kan? Nah, kalau kita jumlahkan si K dengan O, K-nya positif 1, O-nya negatif 6, hasilnya positif 5. Ya kan? Negatif 5. Maka negatif 5 ditambah berapa yang hasilnya 0? Hasilnya positif 5. Ya kan? Berarti Cl-nya itu adalah positif 5. Positif 5. Oke, jadi K-nya positif 1, Cl-nya positif 5, dan O-nya tetap negatif 2 ya, tapi karena 3 jadi negatif 6. Kayak gitu cara penentuannya. Oke, kita lihat di sini selanjutnya. Nah, di sini ada latihannya. Yang pertama, tentukan bilangan oksidasi Cl dalam KClO4. Kita lihat ya. Tadi K itu golongan 1A, maka dia positif 1. Ya kan? Kemudian O itu negatif 2. Negatif 2, tapi karena dia ada 4 ya, maka dia dikali 4, jadilah dia negatif 8. Nah, kita jumlahkan. K-nya positif 1, O-nya negatif 4. Negatif 8, ya kan? Maka hasilnya negatif 7. Berarti kalau kita jumlahkan, berapa hasilnya negatif 7 yang kalau kita jumlahkan hasilnya 0? Maka Cl-nya adalah positif 7. Ya kan? Di sini positif 7. Jadi K-nya positif 1, Cl-nya positif 7, dan O-nya jadi negatif 8. Kalau kita jumlahkan hasilnya 0. Ya kan? Kemudian yang kedua, di sini tentukan bilox Cr dalam Cr2O72 negatif. Di sini ada muatannya, beda sama yang di atas ya. Yang di atas itu kan dia nggak ada muatannya, jadi kalau kita total hasilnya harus 0. Sedangkan kalau di sini, ini kan dia dia ada muatannya, ya kan, 2 negatif. Maka kalau kita jumlahkan, hasilnya itu harus sesuai sama muatannya. Nah, di sini kalau misalnya kita tuliskan berdasarkan rumus ya. Ini kan dia senyawanya Cr2, berarti ada 2 atom Cr ditambah dengan 7O, ya kan? Ada O7 di situ, berarti 7 dikali O. Nah, hasil bilangan oksidasinya itu harus sesuai sama muatannya. Muatannya itu negatif 2. Ya kan? Maka kalau kita kalikan di sini 2Cr, itu kita belum tahu Cr-nya berapa, jadi tetap kita buat 2Cr ditambah 7O. O tadi negatif 2, ya kan? Maka di sini 7 dikali negatif 2 sama dengan ini tetap ya negatif 2, ya kan? 2Cr tetap ditambah 7 dikali negatif 2, atau ini langsung kurang aja lah ya, karena kan dia negatif ya kan. 7 dikali negatif 2 itu adalah negatif 14, berarti ini jadi dikurang 14, ya kan? Sama dengan negatif 2. Oke, maka di sini kita pindahkan ke sini, 2Cr sama dengan 14-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Yang tadinya negatif 14 ya, pindah ruas jadi positif ya kan. Maka di sini jadi negatif 2 ditambah 14, hasilnya sama dengan 12. Nah, ini kan untuk 2Cr. Sementara yang ditanya dia hanya Cr aja, ya kan? Maka Cr-nya di sini adalah 12 dibagi 2 sama dengan 6. Inilah bilangan oksidasi si Cr.
Oke, ini Cr ya. Itu dia. Oke, cara penentuannya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, sama. P dalam PO4, 3 min. Masih ada muatannya juga. Nah, kalau misalnya kita lihat sama seperti yang nomor 2, kita buat ke dalam rumus. Ini kan PO4 3 min, berarti kan terdiri dari unsur P, satu unsur P, dengan 4 atom O, berarti 4 dikali O. Hasil penjumlahannya itu harus negatif 3 katanya. Ya kan, PO4 3 negatif, jadi hasilnya harus negatif 3. Nah, P ini yang mau kita cari, kemudian ditambah 4 dikali bilangan oksidasi O, tadi negatif 2. Ya kan, sama dengan negatif 3. Nah, kita pindah ke sini. Ups, ini ditutup dulu. P 4 dikali negatif 2 itu hasilnya adalah negatif 8. Jadi di sini P dikurang 8 sama dengan negatif 3. Ya kan? Maka di sini P-nya sama seperti sebelumnya ya. Negatif 8-nya kita pindah ruaskan karena kita mau mencari P-nya aja. Oke, berarti negatif 8 kita pindahkan ke sebelah kanan. Negatif pindah ruas berubah jadi positif. Jadi negatif 3 ditambah 8. Hasilnya positif 5. Gitu dia. Berarti bilangan oksidasi P di dalam PO43 negatif itu adalah positif 5. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam senyawa dia nggak ada muatannya, netral seperti contoh yang nomor 1, itu kalau kita jumlahkan hasilnya harus 0, ya kan? Kemudian kalau misalnya dia ada muatannya seperti contoh yang nomor 2 dan 3, itu berarti bilangan oksidasinya harus, jumlah bilangan oksidasinya harus sesuai dengan muatannya gitu. Oke, jadi kalau kita jumlahkan bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawanya itu harus sesuai sama muatannya gitu dia. Oke, kemudian kita lihat di sini, kita masuk ke reaksi redoks. Kemarin udah ya, reaksi yang disertai dengan perubahan bilangan oksidasi. Ini pengertian redoks yang ketiga kemarin ya kan. Di mana zat yang mengalami oksidasi kemarin berarti yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi, ya kan? Itu disebutnya sebagai reduktor. Reduktor ya, bukan oksidator. Jadi dia kebalikannya. Terus zat yang mengalami reduksi itu disebut sebagai oksidator. Jadi kalau yang ada or-ornya nih, berarti kan dia sebagai pelaku ya. Nah, di situ dia itu kebalikannya gitu. Jadi kalau yang mengalami oksidasi itu disebutnya sebagai reduktor, sedangkan yang mengalami reduksi itu disebutnya sebagai oksidator. Nah, setelah dia mengalami reduksi dan oksidasi, ini kan nantinya ada hasil, ya kan? Nah, hasil dari reduksi itu tetap disebutnya hasil reduksi. Kemudian hasil dari oksidasi itu tetap disebutnya sebagai hasil oksidasi. Jadi dia nggak dibalik kayak reduktor dan oksidator tadi. Kalau reduktor dan oksidator itu kan dia dibalik ya. Tapi kalau yang hasil reduksi dan oksidasi itu dia tetap. Kalau yang hasil reduksi berarti ya dia yang mengalami reduksi. Tapi kalau hasil reduksi itu yang letaknya itu sebelah kanan. Nih Ibu tandai di sini ya. Hasil reduksi dan oksidasi itu dia ada di sebelah kanan atau setelah tanda panah. Sedangkan kalau yang ada or-ornya tadi, oksidator dan reduktor, itu kan dia ciri khasnya dibalik ya kan. Oksidator berarti yang mengalami reduksi, reduktor berarti yang mengalami oksidasi, dan letaknya itu ada di kiri, berarti sebelum tanda panah. Gitu. Oke? Jadi kalau misalnya oksidator dan reduktor dia dibalik dan letaknya itu ada di sebelah kiri sebelum tanda panah, sedangkan hasil reduksi dan oksidasi dia nggak dibalik, jadi sesuai sama namanya, dan letaknya itu ada di sebelah kanan atau setelah tanda panah. Oke. Nah, di sini contohnya ada reaksi FeCl2 ditambah SnCl4 menghasilkan SnCl2 ditambah 2 FeCl3. Nah, kalau kita cari bilangan oksidasinya di sini FeCl2, Cl itu adalah golongan 7A. Oke. Nah, golongan 7A dalam senyawa itu dia
kalau misalnya dia berikatannya sama unsur yang nggak dominan seperti di sini Fe. Fe itu golongan B, jadi dia nggak terlalu dominan dan bilangan oksidasinya suka berubah-berubah gitu. Nah di sini Cl-nya itu negatif 1, tapi karena dia ada 2, berarti kan di sini Cl-nya dikali 2 ya kan? Jadi negatif 1 dikali 2 jadi negatif 2. Ingat tadi kalau misalnya senyawa bebas itu kan kalau kita jumlahkan bilangan oksidasi unsur-unsurnya harus 0, ya kan? Nah, di sini Cl-nya jadi negatif 2, berarti Fe-nya berapa supaya jadi 0? Berarti kan positif 2 gitu. Makanya di sini Fe-nya itu positif 2. Sama seperti yang selanjutnya SnCl4. Cl itu negatif 1, karena ada 4 maka dikali 4, ya kan? Jadi negatif 4 berarti Sn-nya positif 4 supaya kalau kita jumlahkan hasilnya 0, ya kan? Kemudian di sini selanjutnya SnCl2, Cl negatif 1 dikali 2 maka jadi negatif 2, maka Sn-nya adalah positif 2, ya kan? Kemudian ada FeCl3, Cl negatif 1 dikali 3 maka negatif 3 ditambah positif 3 supaya hasilnya 0. Berarti si Fe-nya lah positif 3. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini Fe awalnya kan positif 2 ya, sebelum dia bereaksi, ya kan, sebelum tanda panah itu positif 2. Tapi setelah tanda panah Fe-nya itu berubah menjadi positif 3. Ya kan? Positif 2 ke positif 3. Berarti kan bilangan oksidasinya mengalami peningkatan. Ya kan? Terjadi kenaikan bilangan oksidasi di situ. Maka si FeCl2 ke FeCl3 itu mengalami oksidasi. Oke. Kemudian si Sn ini kan dia awalnya positif 4 sebelum tanda panah, ya kan? Nah, setelah tanda panah dia berubah menjadi positif 2. Berarti kan terjadi penurunan bilangan oksidasi. Kalau misalnya bilangan oksidasi turun berarti dia mengalami reduksi. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ditanya oksidatornya siapa? Oksidatornya berarti tadi yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi di sini adalah SnCl4. Gitu. Makanya di sini oksidatornya adalah SnCl4. Kemudian reduktornya berarti yang mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi di sini adalah FeCl2. Ingat, reduktor dan oksidator itu yang letaknya ada di kiri sebelum tanda panah. Kemudian hasil oksidasinya yang ada di kanan dan dia nggak dibalik, berarti hasil oksidasi yang mengalami oksidasi, berarti si FeCl3, ya kan? Kemudian hasil reduksi, berarti yang mengalami reduksi tapi dia di sebelah kanan setelah tanda panah, berarti si SnCl2. Kayak gitu dia. Oke, bisa dipahami ya? Di sini juga ada contoh satu lagi. Sebenarnya hampir sama sih sama yang tadi ya. SnCl2 ditambah I2 ditambah 2HCl menghasilkan SnCl4 ditambah 2HI. Nah, seperti yang tadi, Cl tadi kan negatif 1 tapi karena ada 2 berarti jadi negatif 2, ya kan? Berarti Sn-nya positif 2. I2, ingat I2 unsur bebas, unsur yang sendiri nggak ada kawannya, ya kan, terus nggak ada muatannya juga, berarti dia 0. Oke. Kemudian HCl, H itu tadi positif 1, Cl-nya berarti negatif 1, ya kan. Kemudian SnCl4, Cl tadi negatif 1 tapi karena ada 4 jadi negatif 4, ya kan. Kemudian Sn-nya berarti positif 4. Oke. Kemudian HI, H itu positif 1, tadi ada ketentuannya, ya kan. Kemudian I-nya negatif 1 berarti. Oke. Maka di sini si Sn dia dari positif 2 menjadi positif 4, berarti mengalami peningkatan, maka dia mengalami oksidasi. Oke. Kemudian I2 dari 0, I-nya ya dari 0 menjadi negatif 1, berarti kan turun tuh bilangan oksidasinya, ya kan? Nah, berarti si I-nya mengalami reduksi. Maka di sini yang menjadi reduktor itu adalah yang mengalami oksidasi si SnCl2, ya kan? Terus yang menjadi oksidator itu adalah yang mengalami reduksi, yaitu I2. Oke. Kemudian hasil reduksi berarti tetap yang mengalami reduksi tapi letaknya ada di setelah tanda panah, berarti si HI. Kemudian hasil oksidasi yang mengalami oksidasi tapi setelah tanda panah, berarti si SnCl4. Gitu dia, oke? Bisa dipahami ya. Kemudian di sini ada contoh soal. Di sini belum dikasih tahu ya bilangan oksidasinya, berarti kita cari dulu bilangan oksidasinya.
Pertama, CuO. Ingat tadi O dalam senyawa itu bilangan oksidasinya adalah negatif 2. Maka di sini kita buat negatif 2. Berarti kalau O-nya itu negatif 2, Cu-nya berapa supaya hasilnya 0? Maka Cu-nya adalah positif 2. Ya kan? Kemudian ditambah H2. H2 unsur bebas. Unsur yang sendiri, nggak ada kawannya, kemudian nggak ada muatannya, 0. Ya kan? Kemudian Cu sama ya, dia unsur sendiri, nggak ada kawannya, kemudian nggak ada muatannya juga, maka bilangan oksidasinya adalah 0. Oke, kemudian H2O, berarti H tadi ada ketentuannya ya, positif 1 di dalam senyawa, tapi karena dia ada 2, maka dia jadi positif 2 ya kan. Tapi dia tetap jumlah 1H tetap 1, positif 1. Di sini O-nya sesuai ketentuan tadi negatif 2. Ya kan? Nah, kita lihat apa aja yang berubah. Kalau kita lihat Cu, waktu di kanan, waktu di kiri sebelum tanda panah dia positif 2. Sedangkan setelah tanda panah dia berubah menjadi 0. Ya kan? Berarti di sini kan terjadi penurunan bilangan oksidasi dari positif 2 ke 0. Maka si CuO ini dia mengalami reduksi. Ya kan? Karena bilangan oksidasinya turun dari positif 2 ke 0. Terus kalau kita lihat H2 ke H2O, H-nya di situ awalnya sebelum tanda panah adalah 0. Kemudian setelah tanda panah dia jadi positif 1. Berarti kan di sini terjadi kenaikan bilangan oksidasi, maka H2 di sini mengalami reaksi oksidasi. Oke? Berarti di sini CuO mengalami reduksi ya, kemudian H2-nya mengalami oksidasi. Jadi kalau misalnya ditanya siapa kira-kira reduktornya, maka reduktornya yang mengalami oksidasi sebelum tanda panah ya, reduktor. Reduktor itu yang mengalami oksidasi sebelum tanda panah, berarti si H2. Karena di sini H2 yang mengalami oksidasi, ya kan? Kemudian oksidator. Yang menjadi oksidator adalah yang mengalami reduksi sebelum tanda panah, berarti si CuO. Oke? Kemudian kalau misalnya yang ditanya adalah hasil oksidasi, maka yang mengalami oksidasi tapi setelah tanda panah, berarti si H2O. Ya kan? Kemudian yang terakhir, hasil reduksi. Hasil reduksi berarti yang mengalami reduksi tapi setelah tanda panah. Berarti di sini adalah si Cu. Kayak gitu dia. Oke? Jadi ingat ya, reduktor oksidator dia dibalik. Reduktor berarti yang mengalami oksidasi, oksidator berarti yang mengalami reduksi, tapi letaknya ada di sebelah kiri sebelum tanda panah. Kemudian untuk hasil reduksi dan oksidasi, dia tetap sesuai sama namanya, dan dia ada di produk atau letaknya ada di kanan setelah tanda panah. Gitu, oke? Bisa dipahami ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaidah, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari.